kepemimpinan pendidikan. Pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Wahyu Sumitjo, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, Mulyasa mendefinisikan kepemimpinan pendidikan sebagai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu dalam bidang pendidikan. Adapun karakteristik dalam kepemimpinan pendidikan. Karakteristik tersebut antara lain: pertama, memiliki visi dan misi yang jelas tentang pendidikan. Pemimpin harus mampu merumuskan ke dalam kemana arah pengembangan lembaga pendidikan yang dipimpinnya dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, memiliki kompetensi pedagosis, yaitu pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran kurikulum dan perkembangan peserta didik. Hal ini penting karena inti dari lembaga pendidikan adalah proses belajar mengajar. Ketiga, memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Pemimpin pendidik harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya. Keempat, memiliki integritas dan menjadi role model. Dalam konteks pendidikan, juga bertujuan membentuk karakter. Kepemimpinan harus menunjukkan keteladanan dalam sikap dan perilaku. Kelima, memiliki kemampuan problem solving dan decision making yang baik. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif solusi, dan mengambil keputusan yang tepat. 3. Perbedaan kepemimpinan pendidikan dengan kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan pendidikan memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari kepemimpinan di bidang lainnya. Pertama, tujuan kepemimpinan pendidikan bersifat jangka panjang dan tidak selalu terukur secara kuantitatif. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari nilai akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter dan kesiapan peserta didik menghadapi kehidupan. Kedua, kepemimpinan pendidikan melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan yang beragam, mulai dari siswa, guru, orang tua, pemerintah, hingga masyarakat. Pemimpin pendidik harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Ketiga, objek utama dalam pendidikan adalah manusia yang sedang berkembang, yaitu peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus humanis dan memperhatikan aspek perkembangan psikologis dan sosial. Keempat, kepemimpinan pendidikan tidak hanya berfokus pada efisien dan produktivitas seperti dalam hal dunia bisnis, tetapi juga pada nilai-nilai etika, moral, dan pemberdayaan. Adapun teori-teori kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, teori kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menekankan pada kemampuan pemimpin untuk mengubah dan mentransformasi organisasi melalui visi, inspirasi, dan pemberdayaan. Kedua, teori kepemimpinan situasional. Dalam teori ini terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai situasi. 1. Mengarahkan. Kedua, menjual ide. Ketiga, berpartisipasi. Dan mendelegasikan. Pemimpin pendidik harus mampu mengidentifikasi tingkat kematangan guru dan staf yang menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Yang ketiga, teori kepemimpinan distributif. Teori kepemimpinan distributif menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi didistribusikan di antara berbagai individu dan organisasi. Dalam konteks sekolah, ini berarti kepemimpinan tidak hanya ada pada kepala sekolah, tetapi juga ada pada guru, wakil kepala sekolah, dan bahkan siswa. Keempat, teori kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional terlibat langsung dalam aspek-aspek pembelajaran seperti supervisi, pengajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi guru, dan koordinasi program.
Mereka tidak hanya fokus pada manajemen administrasi, tetapi secara aktif memastikan bahwa praktik pembelajaran di kelas berkualitas tinggi. Peran dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan, khususnya kepala sekolah, memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks dan multidimensi. Keberhasilan sebuah lembaga pendidik sangat bergantung pada bagaimana pemimpin menjalankan peran dan fungsinya secara efektif. Pertama, peran sebagai edukator. Sebagai edukator, pemimpin pendidik harus memiliki kompetensi dalam membimbing guru, membimbing tenaga pendidik, membimbing siswa, mengembangkan tenaga pendidikan, mengikuti perkembangan ilmu, mengetahui dan teknologi, serta memberikan contoh mengajar yang baik. Yang kedua, peran sebagai manajer. Sebagai manajer, pemimpin pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan di lembaga pendidikan. Fungsi manajerial ini mencakup pengelolaan kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Yang ketiga, peran sebagai administrator. Peran administratif mencakup pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Pemimpin harus memastikan bahwa administrasi kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana prasarana, dan kearsipan berjalan dengan baik. Meskipun bersifat teknis, peran administratif ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Administrasi yang baik juga memudahkan dalam pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi program. Yang keempat, peran sebagai supervisor. Supervisi merupakan salah satu fungsi penting dalam pemimpin pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai supervisor, pemimpin melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja guru dan staf untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dengan baik. Yang kelima, peran sebagai leader atau pemimpin. Sebagai leader, pemimpin pendidikan harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas dengan baik. Leadership berbeda dengan manajemen. Jika manajemen lebih kepada melakukan sesuatu dengan benar, doing things right, leadership adalah melakukan sesuatu yang benar, doing the right things. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya sehingga menginspirasi seluruh anggota organisasi. 6. Peran sebagai inovator. Di era yang terus berubah, pemimpin pendidikan harus menjadi inovator yang mampu mengembangkan ide-ide kreatif untuk kemajuan lembaga. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum, manajemen, hingga penggunaan teknologi. Contoh inovasi dapat berupa penerapan pembelajaran berbasis proyek